Jadi anak yang kurang amalannya tapi tetap dalam keimanan akan terangkat derajatnya karena orang tuanya yang sempurna amalannya. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sudah telah kita ketahui bersama bahwa anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tua di akhirat nanti, baik dengan doa maupun amal jariah dari sang anak. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'ulah." Kata Rasulullah, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Doa anak yang soleh. Demikian pula orang tua bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat kelak. Bahkan berlaku pula bagi cucu dan keturunannya ke bawah. Dalam sebuah riwayat hadis, Ibnu Abbas mengatakan, Allah mengangkat derajat anak cucu seorang iman setara dengannya, meskipun amal perbuatan anak cucunya tersebut selama di dunia masih di bawahnya, agar kedua orang tuanya tenang dan bahagia. Ibnu Abbas membacakan firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, dan kami Allah tidak mengurangi dari bapak-bapak mereka apa yang kami berikan kepada anak mereka. Jadi itulah orang tua bisa mengangkat derajatnya anak dan cucu-cucunya. Jadi kalau tadi yang pertama hadis tadi itu anak bisa mengangkat derajat orang tua, maka menurut Ibnu Abbas orang tua juga bisa mengangkat derajat anak-anak dan cucu-cucu dia, selama anak dan cucunya itu dalam keimanan, menjadi orang iman. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, walladzina amanu wataba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam keterangannya, Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa Allah mengabarkan mengenai keutamaan dan kemurahan Allah kepada makhluknya, bahwa untuk kaum iman, orang-orang iman, bila keturunan mereka mengikuti dalam keimanan sama-sama orang iman, niscaya Allah akan menempatkan anak-anak dan cucu-cucu mereka yang beriman ini ke derajat orang tua mereka. Kendatipun amalan-amalan soleh anak-anak yang beriman tadi tidak sebanding dengan amalan para orang tuanya. Supaya apa? Supaya pandangan orang tua itu menjadi damai, sejuk dengan kebersamaan anak-anak mereka di tempat yang sama. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa anak tersebut diangkat derajatnya setara orang tua mereka agar mereka bisa berkumpul bersama dengan anak cucu mereka di surga kelak. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sudah jelas bagi kita bahwa di samping anak bisa mengatrol derajat surga orang tua berkat sedekah jariah dari si anak, menyedekahkan atas nama orang tuanya, menyedekahkan harta atau kebun atau tanah, kemudian diserahkan ke sabilillah untuk orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan jariah di alam kuburnya sampai ke akhiratnya nanti. Juga anak yang mendoakan kepada orang tuanya agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah,
Kemudian juga bisa juga ilmu, anak yang pernah diajari oleh orang tuanya mengaji, membaca Al-Quran, kemudian ilmu itu dipraktekkan, diamalkan, maka orang tuanya juga bisa mendapatkan pahala dari si anak yang telah mengamalkan ilmu yang didapat dari orang tuanya tersebut. Di lain pihak, orang tua ternyata juga bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat kelak. Jadi orang tua misalkan surganya itu di surga Firdaus misalkan, kemudian anaknya belum cukup masuk ke surga Firdaus, maka orang tua bisa mengangkat anak dan cucunya, mengangkat anak tersebut, orang iman tersebut diangkat sampai ke derajat yang sama dengan orang tuanya, agar orang tuanya bisa berkumpul bersama dengan anak-anak dan cucunya di dalam surga yang sama derajatnya. Kalau di hadis riwayat yang lain, saat itu orang tua diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian orang tuanya bertanya kepada Allah, mana anak cucu saya? Si A, si Fulan, kok tidak ada di sini ya Allah? Kemudian dijelaskan bahwa anak cucu mereka tidak berada di level yang sama. Mereka masih banyak beberapa dosa yang harus diselesaikan. Kemudian orang tuanya tidak mau beranjak masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya, kenapa kamu nggak mau masuk ke dalam surga? Orang tuanya menjawab, karena saya dulu di dunia bekerja, beramal, dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul adalah untuk anak-anak dan cucu-cucu saya. Tapi di sini saya belum menjumpai anak dan cucu-cucu saya. Maka saya ingin agar anak cucu saya berkumpul bersama saya masuk ke dalam surga yang sama. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk mencari anak cucu mereka, kemudian dikumpulkan bersama orang tuanya, masuk bersama-sama ke dalam surga yang tinggi bersama dengan derajat surga orang tuanya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak yang kurang amalannya tapi tetap dalam keimanan akan terangkat derajatnya karena orang tuanya yang sempurna amalannya, tanpa mengurangi sedikit pun amalan dan derajat orang tuanya. Jadi mereka nanti akan berkumpul di dalam derajat surga yang sama.